Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak Budi. Hari ini akan kita masuk dalam ibadah online. Kiranya ibadah kita boleh berjalan dengan hikmat. Saya mengundang adik-adik yang ada di rumah maupun di mana saja berada. Kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Hari ini begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dan sampai saat ini kita masih merasakan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Saya mengundang adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja berada untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan, lain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan, lain puji dan sembah Kau, lain puji dan sembah Kau. Baik adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan, kita berdoa untuk menghadap Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami merasa sangat bersyukur buat kasih karunia-Mu yang begitu nyata bagi kami. Kami yakin ya Tuhan, siapakah kami ini ya Tuhan, sebab kami ini adalah biji mata-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menjaga dan melihara kehidupan kami. Khususnya di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing dalam ibadah online pada saat ini. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah online kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami ini. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Iya adik-adik, satu minggu sepekan ini tanpa terasa banyak hal yang kita tidak sadari. Ada hal yang seringkali kita menyakiti hati orang tua, saudara, teman-teman. Bahkan ada satu pribadi yang sering kita sakiti, yaitu sahabat kita. Siapakah dia? Yaitu Tuhan kita Yesus sendiri. Karena itu, dengan pengakuan dosa kita mengangkat satu pujian, Tuhan Yesus setia. Yesus setia, Dia sahabat kita,
dalam piala pusatku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Ya, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulang lagi. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya adik-adik yang sama dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari Tuhan, kembali kami menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau membuka akal dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada hari ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Engkau berkati juga Tuhan, berikan akal budi, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang akan hamba-Mu sampaikan ini, itu semua seturut dengan kehendak Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik yang sama dikasih Tuhan, sebelumnya kakak mau bertanya dulu sama adik-adik. Siapa yang kenal dengan gambar Bapak di samping ini?
Ia namanya adalah Bapak Martin Luther King Jr. Ia berasal dari negara Amerika. Bapak Martin Luther King Jr. adalah orang yang berjuang untuk persamaan hak orang kulit putih dan kulit hitam di Amerika. Pada masanya, orang kulit hitam di Amerika tidak mempunyai hak seperti orang kulit putih. Ada diskriminasi yang membuat orang kulit putih lebih punya kesempatan untuk maju di segala bidang. Oleh karena itu, orang kulit hitam tidak dapat memperoleh kedudukan yang tinggi di masyarakat. Bahkan sebagian masih menjadi budak dan pelayan orang kulit putih yang seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil. Nah, coba dibayangkan bagaimana perasaan orang-orang kulit hitam pada saat itu. Tentunya mereka sangat tertekan sekali karena mereka tidak mempunyai kebebasan dan hak-hak mereka tertindas. Adik-adik, oleh karena perjuangan Bapak Martin Luther King Jr. inilah juga keadaan berangsur-angsur berubah hingga pada masa kini ada persamaan hak. Tidak ada lagi perbedaan karena ras atau warna kulit. Namun di tengah-tengah kehidupan kita sekarang, ketidakbebasan atau pemaksaan kehendak masih terjadi di mana-mana. Bahkan di tengah-tengah keluarga, antara suami istri, orang tua dan anak, atau antara teman-teman mereka sendiri. Tak jarang ada pertemanan yang tidak sehat ketika seseorang menekan temannya, menuntut dan memaksa. Padahal seharusnya seorang sahabat itu memberi kebebasan kepada temannya, meringankan beban dan kesulitan yang dialaminya. Nah, adik-adik, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar bahwa Daud dan Yonatan merupakan sahabat yang baik. Daud sempat mencurahkan isi hatinya kepada Yonatan karena Saul ayahnya. Ayah Yonatan sangat membenci Daud dan ingin membunuh Daud. Daud sedih karena dia tidak tahu apa kesalahannya, sehingga Saul begitu membencinya. Nah, coba adik-adik bayangkan bagaimana perasaan Daud pada saat itu. Pasti Daud sangat ketakutan dan merasa tidak aman. Nah, siapa di antara adik-adik yang pernah merasa ketakutan? Nah, apa yang menyebabkan adik-adik ketakutan? Lalu, apa yang adik-adik lakukan untuk menghilangkan rasa takut tersebut? Ya, adik-adik, demikian pula dengan Daud. Dia menceritakan masalahnya kepada Yonatan dan meminta sahabatnya untuk memberi informasi kepadanya kalau ayahnya berencana untuk membunuhnya. Nah, adik-adik, melalui sikap dan perilaku Saul dapat disimpulkan bahwa ia yakin Daud sudah tunjuk Tuhan untuk menjadi penerusnya. Nah, hal itu membuat Raja Saul berpikir hal itu membahayakan kedudukannya sebagai seorang raja. Ia tetap ingin menjadi raja di Israel pada saat itu. Dan kalau ada yang menggantikannya, ia mau kalau yang menggantikannya itu adalah keturunannya, bukan Daud yang menggantikannya. Maka satu-satunya cara adalah dengan cara menyingkirkan Daud, yaitu dengan cara membunuhnya. Adik-adik, sebelumnya Saul sudah berusaha untuk membunuh Daud melalui tangan musuh dengan mengirim Daud ke medan perang melawan musuh. Tetapi hasilnya malah Daud memperoleh sukses yang besar. Selanjutnya Saul memerintahkan pengikutnya untuk membunuh Daud. Tetapi Yonatan malah memberitahukan hal ini kepada Daud. Nah, adik-adik, sebagai sahabat yang baik, Yonatan sangat peduli dengan kecemasan dan ketakutan Daud. Akhirnya, di tengah acara makan bersama ayahnya, Yonatan menyadari bahwa memang ayahnya sangat menginginkan kematian Daud.
Maka segeralah Yonatan memberitahukan hal tersebut kepada Daud dengan isyarat mengarahkan anak panah ke arah yang jauh, yang menandakan bahwa Daud harus segera pergi menyelamatkan diri dari amarah dan kebencian ayahnya. Sebenarnya Yonatan sangat sedih menyadari bahwa ia harus berpisah dengan sahabatnya Daud. Namun sebagai sahabat yang baik, ia memberi kebebasan kepada Daud untuk pergi demi keselamatan dirinya. Tuhan memakai Yonatan sebagai alat di tangannya untuk meluputkan Daud dari kematian. Sebab Daud adalah orang pilihan Tuhan yang kelak akan menggantikan Saul sebagai raja di Israel. Sahabat yang baik tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, juga tidak memaksakan kehendaknya pada sahabatnya. Sahabat yang baik memikirkan kebaikan bagi sahabatnya. Seperti Yonatan memberi kebebasan kepada Daud demi masa depan Daud. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, sejauh ini Raja Saul masih berusaha menyingkirkan Daud dengan sembunyi-sembunyi. Namun karena hasilnya yang diharapkan tidak seperti apa yang direncanakan oleh Raja Saul, maka Raja Saul memutuskan untuk membunuh Daud secara langsung. Yonatan sebagai anaknya seakan-akan tidak percaya, sampai ia melihat sendiri betapa kerasnya ayahnya berusaha untuk membunuh Daud sahabatnya. Sampai-sampai Yonatan sendiri hampir dibunuh ayahnya memakai tombaknya. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, sejak saat itu Yonatan yakin bahwa Daud sungguh-sungguh terancam nyawanya. Maka ia cepat-cepat memberikan kabar kepada Daud di tempat yang dijanjikan. Melihat tanda anak panah diberikan, Daud menyadari sikap Saul ini sangat berbeda dengan Yonatan yang mengasihinya. Karena itu, Daud pun mengungkapkan hormatnya yang besar kepada Yonatan yang telah menolongnya dengan muka sujud ke tanah dan menyembah 3 kali. Setelah itu mereka berdua bercium-ciuman dan bertangis-tangisan karena mereka saling mengasihi. Dan sebenarnya mereka juga tidak ingin berpisah. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, melalui kisah ini nyata bahwa Yonatan telah memberikan yang terbaik bagi sahabatnya Daud dengan berperan sebagai penasehat atau penerang bagi Daud. Dalam hal ini, Yonatan tidak menggurui Daud, tetapi meminta Daud untuk melihat petunjuk yang ia berikan. Dan petunjuk Yonatan adalah petunjuk yang tepat serta bertanggung jawab, serta tidak menyesatkan. Memang Daud seharusnya pergi dari lingkungan kerajaan karena terancam oleh Raja Saul yang semakin nyata ingin membunuhnya. Bukannya bertahan tinggal di persembunyian. Di lain pihak, Yonatan memberikan kebebasan bagi Daud. Yonatan dapat saja menahan Daud pergi dan berupaya keras melindungi Daud. Yonatan mungkin ingin Daud berada di dekatnya terus-menerus. Tetapi Yonatan membiarkan Daud menentukan pilihannya untuk masa depan Daud. Daud dapat saja tidak percaya kepada Yonatan dengan menyelidiki niat Saul sekali lagi. Namun Daud jelas percaya dan melakukan sesuai petunjuk Yonatan. Keputusan yang berat ini diserahkan oleh Yonatan kepada Daud, karena Yonatan tidak mau mengatur Daud. Melainkan Yonatan mau agar Daud bebas menentukan demi keselamatan dirinya. Nah, adik-adik, yang menarik adalah persahabatan Yonatan dan Daud adalah
persahabatan yang sehat, dalam arti tidak ada pengekangan atau memaksa sahabatnya untuk melakukan seperti yang sahabatnya inginkan, namun justru memahami betul apa yang terbaik, sekalipun misalnya perpisahan itu menyedihkan dan menyakitkan. Kita perlu mengerti bersahabat seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu memberikan kebebasan tanpa mengekang, memerintah, atau menyuruh temannya seenak sendirinya. Demikian pula dengan kehidupan kita adik-adik. Pada saat ini, Tuhan Yesus telah menjadi sahabat yang baik bagi kita. Karena Ia telah memerdekakan dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Nah, coba adik-adik bayangkan kalau misalnya kedua jari adik-adik ini dilipat kemudian diikat dengan karet. Nah, diikat dengan kuat. Kalau misalnya adik-adik ingin bergerak, pasti sulit ya, karena ada yang mengikat atau ada yang mengekang. Nah, demikian juga dengan persahabatan. Kalau kita bersahabat, jangan kita mengekang atau menekan sahabat kita. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kita ketika kita masih terikat dan tidak merdeka dari dosa, maka hidup kita juga akan menjadi berat oleh beban dosa kita. Hanya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang telah membebaskan dan melepaskan kita dari dosa, sehingga hidup kita menjadi kehidupan yang bebas dan merdeka. Karena beban dosa yang telah kita pikul sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus yang membebaskan teman kita dari segala beban dan kesulitan yang ia hadapi. Sama seperti Bapak Martin Luther King Jr. Yang memperjuangkan kebebasan bagi banyak orang yang tertindas dan menderita. Jadi, sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih ya kepada Bapak Martin Luther King Jr. yang telah memperjuangkan kebebasan hak untuk semua kaum di muka bumi ini. Jadi tidak ada lagi diskriminasi ya. Nah, kita juga harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena kita juga sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, Jonathan adalah sahabat yang baik bagi Daud, membebaskan Daud dari ancaman ayahnya. Demikian pula Tuhan Yesus merupakan sahabat yang terbaik bagi kita. Adik-adik, kakak juga harus belajar menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman adik-adik dan juga kakak dengan teman-temannya kakak. Ya, jadi demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya persahabatan Jonathan dan Daud ini akan menjadi contoh juga bagi kita bagaimana kita hidup bersahabat dengan teman-teman kita. Kita tidak mengekang mereka, kita tidak menekan mereka, tetapi malah sebaliknya kita menolong mereka dalam kesusahan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, demikian adik-adik firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pengasuh. Mari kita menjadi sosok pribadi yang selalu menjadi sahabat bagi teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Baik saudara kita, baik teman-teman kita, dan dimanapun saja kita berada. Berilah contoh yang baik, contoh yang teladan, yang memancarkan senantiasa sinar terang bagi orang-orang yang ada di luar sana. Baik adik-adik, kita mengangkat satu pujian, Yesus
menginginkan daku dari Kidung Jemaat 424. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik adik-adik, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam persembahan syukur. Mari kita persiapkan persembahan kita, mari kita memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyikan dari PKJ 147 ayat 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik adik-adik, saya mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengakuan Imam Rasuli yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kadit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan kita juga akan mendukung saudara-saudara kita yang mungkin dalam kelemahan tubuh, serta kita doakan persembahan syukur yang sudah kita kumpulkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, oleh karena segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada hari Tuhan, kami semua sudah boleh memuji nama Tuhan
dan terlebih lagi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah puji-pujian kami Tuhan berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, ajar kami Tuhan untuk kami boleh bersahabat sebagaimana persahabatan antara Yonatan dan Daud, persahabatan yang saling menguntungkan dan saling menjaga. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini akan selalu menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami. Kalau ada yang sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan sehingga mereka semua boleh sembuh. Dan kami semua dapat beribadah bersama-sama walaupun kami beribadah secara online. Bapa dalam surga, pada saat ini juga Tuhan, kami juga masih sekolah secara online di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan Kau tetap memberkati kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kecerdasan. Sehingga walaupun kami bersekolah secara online, kami tetap juga bisa menjadi anak yang pandai dan pintar. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, baik yang saat ini sedang bekerja di rumah atau yang bekerja di kantor. Engkau berkati mereka semua Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau tetap melindungi kami semua dari virus corona ini yang Engkau tahu Tuhan sedang melanda dunia ini. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami yang sedang mengusahakan sehingga ada obat, ada vaksin untuk kami semua. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan serta pengetahuan sehingga pada saatnya nanti Tuhan obat-obatan dan vaksin yang bisa digunakan untuk menanggulangi virus corona ini dapat selesai dan kami semua boleh memakainya dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa buat para pemimpin kami dari Bapak Presiden sampai ke daerah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dengan baik, dan kami semua boleh hidup di negara Indonesia ini dengan saling menghargai dan kami dapat hidup damai dan tentram. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan juga kehidupan Ibu Pendeta ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan tetap Engkau menjaga, tetap menyertai, jauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga tetap menjalankan tugas dan pelayanan yang Tuhan sudah karuniakan baginya dengan tetap sehat, setia, dan takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami. Mari Engkau berkati Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami untuk kami juga pakai dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Tuhan mau menyucikan kehidupan kami, serta menyempurnakan doa kami ini yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, saya mengajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengangkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak
pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari permulaan sampai selesainya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus dan penyertaan dengan Roh-Mu yang kudus akan menyertai kami semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di alam surga, ku berterima kasih. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari ini. Silakan duduk kembali. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.